Halo everyone, perkenalkan nama saya Dina Nadazari dan dengan NIM 2307010128. Saya dari Lomba Pendidikan Ekonomi Koperasi A. Di sini saya akan mengkritik tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi makro dengan topik stimulus fiskal ekonomi. Sebelumnya saya akan ngasih tahu nih sama teman-teman semuanya, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dipakai pemerintah untuk memengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan pajak. Kebijakan fiskal membantu menciptakan dan memelihara stabilitas ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Ini membantu menghindari fluktuasi yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi, seperti resesi atau inflasi yang tinggi. Melalui pemotongan atau peningkatan pajak serta pengeluaran publik, kebijakan fiskal dapat membantu mengendalikan laju inflasi atau deflasi yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Nah, itu pengertian sedikit tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi. Selanjutnya saya akan mengkritik tentang apa sih stimulus fiskal dalam krisis ekonomi. Yang pertama, stimulus fiskal dalam krisis ekonomi. Dalam resesi atau krisis ekonomi, salah satu kebijakan fiskal adalah pemerintah dapat mengeluarkan paket stimulus fiskal yang mencakup insentif pajak, program pengurangan pajak, atau pengeluaran publik tambahan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia ini misalnya penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty dan keringanan pajak bagi investor asing. Nah, yang pertama saya akan mengkritik tentang keterlambatan pemberian stimulus fiskal. Pemberian stimulus fiskal yang terlambat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jika stimulus diberikan setelah perekonomian mulai membaik, maka dapat meningkatkan inflasi. Yang kedua, keterbatasan dana. Beberapa pengamat dan elit pengurus Kadin Indonesia meragukan paket stimulus fiskal karena mereka berpandangan bahwa dana yang dialokasikan tidak memadai dan tidak efektif dalam mengatasi krisis ekonomi. Yang ketiga, crowding out effect. Stimulus fiskal yang diberikan dapat menggeser investasi swasta dan meningkatkan biaya bunga, sehingga dapat mengurangi stimulus yang diharapkan. Hal ini disebut sebagai crowding out effect. Yang keempat, keterbatasan fokus. Stimulus fiskal yang hanya difokuskan pada beberapa sektor saja, seperti kesehatan dan jaring pengaman sosial, dapat tidak mencapai tujuan yang lebih luas dalam mengatasi krisis ekonomi. Yang kelima, ketergantungan pada pemerintah. Stimulus fiskal yang terlalu bergantung pada pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya bunga, sehingga dapat mengurangi efek stimulasi yang diharapkan. Yang keenam, keterbatasan jangka waktu. Stimulus fiskal yang diberikan terlalu lama dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa stimulus fiskal diberikan pada saat yang tepat dan tidak terlalu lama. Dan yang terakhir, keterbatasan dampak. Stimulus fiskal yang tidak difokuskan pada sektor yang tepat dapat tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Pemerintah harus memastikan bahwa stimulus fiskal
difokuskan pada sektor yang paling memerlukan bantuan. Dalam krisis ekonomi, kritikan stimulus fiskal ini harus dipertimbangkan agar kebijakan yang diambil dapat efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian paparan para video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.